Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, bapak-bapak para ketua cabang, bapak penghulu, bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus ARI Dusun Bun Sambang. Singkatnya hadirin hadirat majelis ilmu rahimahullah. Kembali kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan dan memberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa an Tawus qala, dari Tawus ia berkata, qala al-hawariyuna, telah berkata orang-orang yang setia, ya, kaum Hawariyun, orang-orang yang setia li Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa putra Maryam. Apa kata Hawariyun kepada Nabi Isa? Ya ruhallah, wahai ruh Allah. Nah, jadi Nabi Isa mendapat gelar ruh Allah, Ruhul Kudus. Hal alal ardi al yauma misluka. Yunin berketuan kaum Hawariyun, murid-murid beliau kepada Nabi Isa. Apakah saat ini di dunia, ya, ada orang misluka sepertimu? Kira-kira arah ende hidup dengan dunia makin niki yang sama sepertimu. Faqala, maka Nabi Isa berkata, naam, ada. Makin Nabi Isa denara, para nabi denara. Tetapi lewat kalimat niki kita bisa menjadi mulia, ya, seperti halnya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Andai sampai tingkat Nabi lagu, insya Allah menjadi bagian dari orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Faqala na'am, maka berkata Nabi Isa, ya ada orang sepertiku. Lagu berembe ciri, mangkana mantikuhu zikron, ya, pertama, ya, barang siapa yang ada, ya, ucapan orang itu zikro, berisi zikir, ya. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya mengandung zikir.
Jadi kalimat zikir bukan mesti la ilallah, subhanallah dan seterusnya. Pokok Nabi pun kalimat-kalimat solah sak bagus ya, mengeluarkan kalimat yang diperintah oleh Allah, maka ucapannya mengandung zikir. Apalagi Malik dah ingat dah ucap pitu kalimat, insyaallah aman ke dunia, aman akhirat. Mbe niki sendik teman begawean baca bismillah. Selesai begawean baca alhamdulillah. Saat telu seandainya tiang pelunggu sami mendapatkan musibah, butuh ucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat keempat seandainya terberdua harapan cita-cita lagu hendak terwujud, maka kita mengucap hauqalah la haula wala quwata illa billah. Saat kelima seandainya tiang pelunggu sami berjanji kepada seseorang pira terberdaya atau nabi pun, maka terucap kalimat insyaallah. Dan paling solah kalimat zikir dari sekian banyak kalimat-kalimat zikir, yakni kalimat la ilaha illallah. Niki bismillahirrahmanirrahim. Apa baru? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nasa kelima kalimat insyaallah. Sak keenam la haula wala quwata illa billah. Sak kepitu la ilaha. Ni kita amalan insyaallah aman ya, sampai akhir hayat kita meninggal husnul khotimah. Jadi setiap ucapan yang keluar dari lisan mengandung kalimat-kalimat zikir. Ciri saat kedua wasumtuhu fikran, saat ndik bicara alias saat pena fikra ya, mengandung perenungan, ngerawas zikir isi pas pena berpikir. Dia nampak ngelamun beda nggih. Lamun merenung berpikir tentu menggali atau memeras pikiran untuk mencari suatu kebenaran, merenungi ayat Allah, merenungi tentang kuasa Allah, tentang nikmat Allah, tentang ancaman Allah, tentang janji-janji Allah, tentang kesalahan. Merenung pun secara hikmah manfaat. Barasa sampun tersampaian ketika ada orang yang merenung meskipun hanya sesaat, maka lebih solah daripada ibadah bangun malam. Ciri saat ketelu wa nazruhu ibrotan. Wa nazruhu ibrotan. Dan pandangannya mengandung ibrah, yakni mengambil pelajaran. Ketika dia melihat sesuatu, ada yang dia dapat ambil hikmah pelajaran. Melihat bulan, saya cipta mendek maha kuasa. Ketika melihat bencana sampun terjadi, beberapa waktu yang lalu, angin puting beliung atau gempa atau nabi pun, siapa yang menggerakkan segala macam niki lamun dek zat yang maha kuasa. Jadi pandangannya selalu mengambil pelajaran. Enggak niki telu kata Sayyidina Isa, fa innahu, maka sungguhnya orang tersebut yang mengamalkan tiga perkara itu ya, bicaranya mengandung zikir, diamnya mengandung pikir, dan pandangannya mengandung ibrah, mengambil pelajaran. Fa innahu misli, maka sungguhnya orang itu sama sepertiku. Ndek si tingkatan nabi, barat Nabi Isa, tapi mulia barat para nabi. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan, man lam yakun kalamuhu ya, barang siapa yang tidak ada kalamnya, ucapannya hikmatan ya, yakni mengandung hikmah, pas sogulan nongkat denara
manfaat, dia narak kebaikan, dia narak isi nasihat, bahwa lagun maka ia itu adalah sia-sia, kalamnya sia-sia. Ajarin bebehan embuk, bebehan suara, bebehan tenaga. Lemun dia narak kalimat niki mengandung hikmah, sia-sia. Wa man lam yakun sukutuhu tafakkuran, dan barang siapa yang tidak ada diamnya, tafakkuran yakni perenungan, penang lagu dia narak unsur merenung, penang niki dia nampak merenung, bahwa sahun maka diamnya itu adalah sahun, hanya lali saja, penang ilali barat. Maka ketika kita diam ada yang terbaik ngindang, wa man lam yakun nazruhu i'tibaran fahuwa lahun, dan siapa yang tidak ada penglihatannya, pandangannya itu mengandung i'tibar, mengambil pelajaran, fahuwa lahun, maka pun juga sama, kesia-siaan. Kita melihat sesuatu, kesolah gunung nih, enggak loh kesolah gunung, maka kita melihat gunung yang indah itu, masya Allah, kesolah ciptaan Allah. Ketika melihat Nabi pun, masya Allah, nikilah ciptaan Allah SWT. Niki teajah isi Nabi Isa untuk kita menjadi orang yang mulia dengan ucapan dan diam dan juga pandangan. Wa fi qoulihi ta'ala, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, aku akan memalingkan, niki manik nisi Allah, an ayati, terhadap ayat-ayatku, kepada siapa? Alladzina yatakabbaruna, orang-orang yang sombong, fil ardi, di bumi, bighairil haqq, yakni dengan tanpa alasan, atau bighairil haq, dengan ketiadaan kebenaran. Arti lamun wahile dalam arti niki sombong kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka Allah yang akan palingkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ketika dia melihat andeknya ini mengerti atau tidak ada hikmah yang dia akan dapatkan, karena memang dalam hati sombong, maka semakin dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata, amna'u qulubahum, amna'a qulubahum, Allah cegah hati-hati mereka at-tafakkura, akan perenungan. Lantaran sombong dalam hati, maka Allah cegah hati-hati mereka itu untuk perenungan. Fi amri, di dalam urusanku. Berarti amna'u, qala makna Allah SWT, amna'u, aku cegah hati mereka at-tafakkur, akan merenung, fi amri, di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aku, kata Allah SWT. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah, niki dari Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah SAW bersabda, a'tu a'yunakum, berilah oleh kalian akan mata-mata kalian. Nabi makna berilah mata kalian itu hazzaha, akan bagiannya. Jadi dalam penantang teniki berdua bagian, berdua hak, maka berikan bagian matamu. Apa bagian matamu? Minal ibadah, daripada ibadah. Jadi Allah ciptakan mata niki berdua tugas fungsi, yakni beribadah kepada Allah. Maka berikan matamu itu hak untuk ia beribadah. Faqalu, berketuan para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, wa ma hazzuha minal ibadati, apa bagian mata itu minal ibadah, daripada ibadah.
Apa pegawaian mata sehingga menjadi bagian dari ibadah? Wa qala Nabi, bersabda Nabi sallam, an-nazaru fil mushafi, ya. Memandang di dalam mushaf. Ia bagian atau tugas, okay, pegawaian ibadah mata niki adalah memandang mushaf. Umur sampai puluhan tahun, alhamdulillah penantang terjelas. Kerang tepung siang lalu peta kepek, bun sampai bu terlampak peta kepek mata. Alhamdulillah cedah. Lagu di mahpung siang tugas ibadah mata niki ini tidak pernah melihat mushaf. Berarti kita tidak memberikan hak kepada mata untuk beribadah. Okay. Tidak sekadar melihat mushaf, wa tafakkuri, dan juga merenung, okay, pihi, tentang mushaf itu. Nabi sak baca, ndak man kena merenungi ayat Quran, lihat Quran dan dituah, okay, apalagi baca mah. Wal i'tibari, dan juga mengambil pelajaran inda ajaibihi, yakni ketika ajaibihi, ya, perkara-perkara yang sangat mengherankan dalam mushaf nih, atau dalam kitab nih. Karena setiap huruf, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran mengandung perkara-perkara yang menakjubkan. Tidak kena makna ayat, sekadar huruf-huruf doang menakjubkan. Jumlah huruf hijaiyah, pirkulin huruf hijaiyah 28, atau ada yang berpendapat 29, arak 30, arak 32. Amin bin wasilah. Dari huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 niki, dari situlah diambil ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.600 sekian ayat. Langan huruf sak 20 baluk ni. Bu makin tertantang manusia. Manusia sak paling pintar, sak paling cerdas, bahkan dari golongan jin. Kumpul selepuan. Coba buat satu ayat, satu surah yang mirip seperti Al-Quran. Dengan huruf-huruf hijaiyah. Ternyata tidak ada yang mampu untuk membuatnya. Niki menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah niki adalah kalam Allah, bukan dari baginda Rasul, atau bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Niki dari huruf-hurufnya saja mengandung mukjizat, keajaiban, apalagi makna-makna yang terkandung di dalam ayat niki. Ayat niki tugas mata niki melihat mushaf, merenunginya, dan menggali keajaiban-keajaiban syar'i dalam mushaf niki. Niki fungsi mata. Aku kadang melihat TV dah pelar, atau macam lah, pelungguh lebih tahu. Maka mudah-mudahan asbab hal niki maka kita manfaatkan. Lemon tradisi dengan Arab, lemon wah umur sepuh tua, maka enggak ngapuruk naik balik, baca Quran doang sambil nanti diri jak tercabut nyawa. Kembali lalu jok membe wah de narak pegawaian lah niki, bagi dengan sandara pegawai. Nah, alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak pun di akhir teparan, anggaplah akhir, wah sepuh segala macam di arah terpuruk urusan-urusan dunia. Maka alhamdulillah dengan kita hadir majelis niki pun bagian daripada kita menjalankan tugas, fungsi naik untuk jalan ke tempat-tempat sholat. Terus ucapan tekarang tu baca zikir segala macam. Bagi ibu-ibu bapak-bapak sendiri tahu baca Quran, mungkin dia tuah berajah ngaji segala macam, maka lewat momentum majlis hall niki, bu pira kalimat-kalimat, ayat-ayat, surah-surah saya baca, maka ndak terpenah. Saya ingat pira malam tetap terzikir, sendik teman zikir niki wah baca ayat-ayat Allah mulai langan surah Ikhlas,
qul a'udzu birabbil falaq sampai seterusnya nggih. Lah satu huruf baca ayat niki maka Allah berikan ganjaran 10 kebaikan. Lah bupir huruf coba hitung bismillah. Tiang jadi tahu hitung keluar. Pokok inti terbaca, teryakin, terikhlas, insyaallah nggih. Niki cara kita memberikan hak kepada anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa an imra'atin kanat, dan dari perempuan, ada seorang perempuan, kanat taskunu, adalah perempuan itu ya tinggal al-badiyata, yakni ia tinggal di lembah atau padang pasir ya. Qoriban, yang dekat, min Makkah, dari kota Makkah. Annaha, bahwasanya perempuan itu, qalat, ia berkata, lau tatala'at qulubul muttaqin, seandainya ya, muncul atau seandainya merenung okay, qulubul muttaqin, hati orang-orang yang takwa. Dengan sak bertakwa ate niki merenung, niki nggih, bifikriha, dengan perenungan eli ate niki, ila ma qad udkhira, kepada sesuatu yang sungguh telah disiapkan ya, laha, terhadap hati itu, fi hujubil ghaibi, di dalam atau di balik tabir, min khairil akhirah, dari kebaikan akhirat. Lam yasfi, ya, tidaklah menyenangkan ya, lahum, atau tidak murni atau tidak menyenangkan, lahum, bagi mereka, fid dunia, di dalam dunia, aisun, kehidupan, walam takirra, dan tidak tenang bagi mereka, fid dunia, di dunia, ainun, yakni pandangannya atau matanya. Nabi makna arak supuk dengan nina, ia berkata, seandainya ate orang-orang yang takwa kepada Allah niki merenung, memungsikan akalnya untuk mengadakan perenungan nikmat Allah, janji Allah, ancaman Allah, akan dosa segala macam, terutama dia merenungi kepada sesuatu yang sudah Allah siapkan ya, di balik tabir, berupa kebaikan-kebaikan akhirat. Ambil contoh kebaikan akhirat, akan dapat ganjaran berlipat ganda, bidadari, permata, minuman, segala macam bentuk kenikmatannya. Seandainya dia renungi tentang kemuliaan kebaikan akhirat, maka tentu ia akan merasa tidak senang hidup elek bawah dunia, andai nyaman, andai betah. Sebab hidup di dunia isi masalah doang. Biar todet hidup di dunia di arah masalah. Biar mulai masalah. Apa Ramadan masalah. Am gawe kebaikan pun arak dait masalah. Arak dengan dek deman. Apalagi gawe sandek kena. Lemak enggak entau. Di arah masalah niki lek surga. Biar mentah. Di arah dengan merotes, dia dengan iri. Kembek. Apa lalu irian? Ya masih berdua sama seperti apa yang kita miliki. Enggak ninti barak sesampun tu bacaan ayat surah Yunus ayat 10 niki. Pegawaian penghuni surga niki, ketika mereka meminta sesuatu, mereka ucap subhanakallahumma. Seandainya berdait kancah sama penduduk surga, mereka mengucap salam. Dan ketika mendapatkan rezeki nikmat, maka mereka mengucap kalimat alhamdulillahirabbil lamun wahtau terbuka tabir kenikmatan surga akhirat niki, maka kehidupan dunia bagi mereka itu tidak murni alias tidak menyenangkan. Walam takirra lahum fid dunya ain, dan juga bagi mereka elek dalam dunia niki tidak tenang ainun pandangannya. Apa sate elek noh
wah kah nyaman, kah nikmat. Kadang orang terjerumus ketika dia melihat sesuatu. Sehingga ketika dia melihat terekam milik file dalam otak niki, maka ingin melakukan maksiat, terutama dengan mame kelemahannya di mata, sehingga baginda Rasulullah memerintahkan khusus dengan mame niki menundukkan pandangan, sebab mata niki sumber daripada kemaksiatan awal, terutama kanak-kanak sak baja. Ikan ben luik gawe dosa kanak-kanak sak baja karena mati din bau jaga. Coba jaga, insyaallah aman. Kenapa? Ketika dia melihat sesuatu, sesuatu nyebu-nyebu lah dulu. Terus penasaran, apa nih? Mulai wah, engkah nyebu-nyebu sak mentelek, sak kebukaan terus. Sandik kedu tangkung, dek kedu celana terus. Asempi milih telek terus melombas terus akhirnya melakukan kemaksiatan coba bisilah zaman akhir ni sengken terjaga pandangan karena si luwek dengan gawe salah bu no penang membelin tendah, wah seolah-olah fasilitas untuk mengarah kepada maksiat niki wah dipermudah, sehingga dianggap wah biasa. Makin kanak baja bahasa zaman makin beraya, kalah-kalahan dengan seorang mereri, malah dengan saat itu mereri lemu berjangkongan biasa, lagu sak beraya lelah mepek, ngebut ngeri mendadak terus. Sorry ada lekok, padahal dia ada lekok, barat dengan sawah halal. Padahal dalam Islam nina mama bun terikat niki enggak nak sekik cara, yakni akdun nikah lewat akad. Iya bun halalan thayyibah. Lamun dek jalur nikah, ndek hara istilah kanggo halal. Makin kan hara istilah pacaran Islami. Ini bayar pacaran Islami. Ki hara seara hubungan niki nikah. Milih berhubungan merari dia ada istilah beraya. Amunah beraya apaan pur dan mungkin lo beraya nan masjid antok bareng ngaji berjamaah mustahil lah ngonek berenteh te berjamaah di masjid andin harap pasti ya kebon lah dan mungkin jauh masjid terus ya ini ngerayu tentu cinta nih tentu alamu mana harus beng apa sak kemelik ku apa kemelik apa jaga terus walau Allah ane gelah maka harus terjaga keluarga bija ndak baik terus harap malam-malam misal kanak bajang datang assalamualaikum harap apa jauh bija mana wah nendek barek ke beliang bakso inak jauh baik sogok si bakso walau Allah terus. Nah, seandainya pun terjangkau, misal, maka arakkan Nabi aran niki pembungkus sima niki buat dengan tinju ya kan, bolok triplek kelek antara sak berjangkau kanji sak terjangkau, macam-macam tinju terus. Niki lho gambaran zaman makin si sengke sulit seorang jaga. Tapi orang yang paling dicinta oleh Allah ketika masa zaman saat sengke ni bosin jaga diri. Ia pun perlu ngaji, ada yang tengerim. Jika ni salah ngerim. Selanjut wakana Luqmanu adalah Luqman yutilul julusa, ia lama dalam duduknya. Setiap congok Luqman niki si bilo si ngonek wahdahu bumesa dia lama duduknya sendirian atau menyendiri. Fakana maka adalah yamurru bihi lewat terhadap si Luqman itu maulahu tuannya tuan lewat atau bertemu dengan
Luqman, nggih. Fayaqulu, maka tuannya berkata, ya Luqman, hai Luqman, innaka tudimul julusa, sesungguhnya engkau melanggengkan atau selalu duduk setiap ketelek tokol baik wahdaka bu endah seorang diri mesak doa tokol bu ngonek falau jalasta ma'an nas, maka jikalau engkau duduk bersama banyak orang, fakana akana anisun laka, tentu adalah menghibur laka untukmu. Seandainya luik kancam tokol, kau akan senang, kau akan terhibur. Ni mesam doh. Fayaqulu, maka berkata Luqman, inna tulal wahdati, sesungguhnya lamanya menyendiri, ya, si ngonek ke tokol mesak kan, adwamu lil fikrah, ya, lebih langgeng, lebih kekal, lil fikrah, untuk berpikir. Saya ingat lemu luik kancet tengah rawas, no rawas masalah, no rawas bertanya ambil tadi sogeh berembe cara judi online terus apa dah main game online, serba online segala macam, modal 1 juta mau beli 10 juta lah, kelebat terus bun sebulan modal 10 juta mau 20 juta lah, ni jak ketelun mai ni sebulan kepeng telung dah 1 juta telam terus rugi. Ayo iya entan tertipu. Ayo bu terbahas kitab niki nendek lalu cinta dunia. Dia narak cerita pegawai niki mudah gampang bu berdi loi ai leka kedua. Agi kembik jelap lo nyadu si melet tesu niki si melet berdua ke pengakhirnya ketipu susah terus nggih. Ni lah perjalanan syarat kehidupan di dunia. Sehingga Luqman niki lemu ketokol mesak ngonek, maka saya fokus untuk merenung. Lemu luik kancet, apalagi bahas segala macam, dia terfokus. Watulul fikri, dan adapun lamanya perenungan, dalilun adalah dalil ala tariqil jannati, atas jalan menuju surga. Yerin sila tepete jalur menuju surga lewat berpikir, merenung. Wa qala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, ma talat fikratum ri'in qattu, tidaklah lama merenung seseorang, tidaklah lama seseorang yang merenung, illa alima, melainkan ia orang tersebut mengetahui, wa ma alima, dan tidaklah orang itu mengetahui, imruun, seseorang itu kok, illa amila, melainkan dia mengamalkan. Ajarin awal pun sampai mengamalkan berangkat dari lamanya perenungan. Mikir, boleh salah, boleh dosa, seandainya mati, seandainya kemati bu, aku jak kejauh amal, aku jak kejauh bekal, tak sak tersiksa, tak sak terazab, tak sak terketuan di dalam kubur, boleh kita berjawab. Meskipun mapal, makin marabbuka, oh hafal wah, Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, Muhammad Nabi, hafal meduni. Lagu lemak pas di dalam kubur gara-gara denar amal soleh, terketua marabbuka, dia tahu jawab kaku, ibarat bara sopo dengan ngapal. Lagu pas terketua nilai julun dengan lupa. Tiang doang wah masih lek ngapal pasti julun seh lah keserem run bawa kan sehen nggih bu lupa nggih lah tepas saya totak bu tulak malik. Ini gila gambaran, kadang lupa, kadang kelu bibir niki untuk mengucap. Barang niki lah gambaran telemak. Kadang ingat atau ni jawab lagu dia tahu sebut. Niki gambaran meskipun apa pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur niki. Lewat perenungan-perenungan barasa baru niki, maka kita mengetahui
Oh, ternyata itu dosa, maka harus tergawe amal harus tertobat. Oh, makin harus ke gawe ibadah, harus ke ngaji, nuntut ilmu, tak kebiasa kena biasa salah. Nah, dengan sebab tahu ilmu, maka ia buat ngamalan. Berdua rangkaian perjalanan perenungan, terus dia tahu dan dia mengamalkan. Dan ini mengamalkan di arah dasar ilmu, gitu. Harus arah ilmu. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, al-fikratu, ya, adapun merenung fi ni'amillahi azza wa jalla, di dalam nikmat-nikmat Allah. Allah berikan kita sehat, Allah berikan rezeki, buat merenung, oh, rezeki sak peteng kene adalah dari Allah. Meskipun kerang kepegawaian semene mau harap sopok dengan biasa pegawaian lah keluar mau. Nah, ini terenungi rezeki nikmat ni min afdalil ibadah, termasuk dari sepaling utama ibadah. Okay. Wa qala Abdullah bin Mubarak yauman, ya, berkata Abdullah bin Mubarak pada satu waktu li Sahal bin Ali, kepada Sahal bin Ali. Wa ra'ahu, dan Ibnul Mubarak itu melihat Sahal bin Ali, ya, sakinan, diam, mutafakkiran, lagu merenung, berpikir. Ketika ia melihat Sahal bin Ali ini diam, sambil ngindeng berpikir, maka bertanyalah Abdullah bin Mubarak, aina balagtahu, ya, mbe sampai mikir, nggih, engkah mbe sampai mikir, nggih. Qala as-siratu, oh, sampai sirat, nggih. Lah bilu pemikiran ndek nengkah kubur, ndek nengkah ke yaumil ba's, ndek nengkah pada masa ni wah sampai sirat. Itu engkah mbe jadi engkah nggih mikir. Wa qala Bishr, berkata Pak Bishr, lau tafakkaran nasu, jikalau merenung manusia fi izmatillahi, di dalam atau tentang keagungan Allah, ma asallaha, ya, azza wa jalla, maka tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah SWT. Lamun wahran merenungi keagungan Allah, maka tidak mungkin jaga maksiat kepada Allah. Ikan dengan gawe dosa salah, dan wah fungsian akal untuk merenung keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas, rakaatani muqtasidatani, dua rakaat, ya, yang mana dua rakaat itu sengaja atau bermaksud, okay, fi tafakkurin, di dalam merenung. Artinya arak dua rakaat gawe, dan di dalam rakaat dua rakaat sembahyang naniki perenungan, okay, sambil baca merenungi, sambil khusyuk lah barang niki, okay. Khairun, itu lebih baik, min qiyami lailatin bila qalbin, lebih baik dari bangun sepanjang malam, okay, sembahyang sepanjang malam, bila qalbin, tanpa kehadiran hati. Arak dengan sembahyang ngepul lagu, den narak hadir ate, den khusyuk, den merenung, kalah isi sembahyang sekadar dua rakaat lagu luar biasa, sampai merenung, meneteskan air mata ketika dia sholat. Ia tak penting syarat merenung khusyuk ni. Wa bainama Abu Syarih, ketika Abu Syarih yamsi berjalan, izjalasa, ya, tiba-tiba ia duduk.
fataqanna'a bikisaihi, maka ia menutupi, ya, bikisaihi dengan pakaiannya. Jarin Abu Syarih niki ketika ia berjalan tiba-tiba tukul langsung berkerubung dengan pakaiannya. Faja'ala yabki, maka dia menjadi menangis, ya. Jadi menjadi Abu Syarih ini menangis. Faqila lahu, maka ada orang bertanya kepadanya, ma yubkika, wahai Abu Syarih, apa yang membuatmu menangis? Baru melampak selung-selung tukul bumbu kerubung, bu nangis Malik ya. Apa masalah? Angkat menangis. Ya. Qala, berkata Abu Syarih, tafakkartu fi zihabi umri, aku berpikir tentang hilangnya umurku, wa qillati amali, dan sedikitnya amalku, waqti rabi ajali, dan dekatnya ajalku. Barat tiang pelunggu sami wah niki sekali-kali coba terenung pira wah umur tuah berlalu, ya. Anggaplah tercatat ya Lauhil Mahfuz 65 tahun, bu makin umur 60 tahun lah, berarti garing 5 tahun seandai nanti kita takkan pira jaga sisa umur, ya. Nah ya renungi nanti fi zihabi umri, pira wah tahun sak berlalu yang sudah aku lewati, okay. Bu endah wakilati amali, bu amal nyalah sekecil, okay. Ana pendah waktu robi ajali, dan dekatnya ajalku, sang lemak jaga ndek lemak sang apa ran lemak si lemak, okay. Wajemak terus minggu bulan bu tahun sak pira wallahu alam. Niki sekali tu merenung. Wa qala Abu Sulaiman, dan berkata Abu Sulaiman, awidu, biasakanlah oleh kalian, ayunakum, akan mata kalian, albuka, akan menangis. Biasa aku mendinik nangis uli pokok sak mikir bu sampai berajah hadit benar-benar tetu nangis. Niki mendik boso golek mata, paling tidak penyesalan dalam hati. Wa qulubakum, dan biasakanlah hati-hati kalian itu atafakkur, merenung. Wa qala Abu Sulaiman aidan, dan berkata Abu Sulaiman pula, al fikru fid dunya, merenung tentang dunia, hijabun, adalah hijab, penghalang, anil akhirah, daripada akhirat. Yurisul hikmata, mendatangkan, mewariskan hikmah, wa yuhyal quluba, dan menghidupkan hati. Arti merenung terhadap atau tentang dunia, bisa mendatangkan hikmah dan menghidupkan hati. Ketika merenung tentang dunia niki dengan segala kepanaannya, oh meneh sifat dunia, oh meniruan kepanaan dunia, kerusakan dunia dengan sementara akan kita tinggalkan, terenung akan mendatangkan hikmah, buat tergemar mengejar akhirat, dan akan menghidupkan al-quluba, yakni hati. Lemak sambung. Wa qala Hatim minal ibrah yazidu al-ilm ila akhiri. Ilahuna wallahu alam bisawab wa ilahil marji'un. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita mulai berzikir, seperti biasa tanpa bosan-bosannya yang mengajak kepada selepuan jamaah yang hadir di majelis niki untuk kita mengirimkan doa surah Al-Fatihah kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Pertama, guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Umina, dan kepada orang tua kita ina awak Abu Balut yang mendahului. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ruh-ruhnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga, sematon, tetangga yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada Bija Jarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah.
dan kepada warga tiang jamaah tiang yang berimpak khusus le gubuk niki nggih. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai amal soleh, amal jariah, dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, dan dipermudah rezeki insyaallah Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillah.